Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian ada apa nih datang sini? Mau konseling Pak. Pak. Konseling terkait apa tuh? Masalah hidup, permasalahan Pak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa nih. Sebelum kita konseling ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut, alangkah baik kita perkenalan terlebih dahulu nih. Siapa tahu dari kalian belum kenal gitu. Ya. Kalau dari kamu bagaimana, siapa namanya? Nama saya Abdul Jalil Pak. Dari kemudian yang baju coklat siapa namanya? Saya Wildan Pak. Nah, dilanjut ya. Kalau kamu siapa namanya tadi? Nama saya Muhammad Sofian Iskandar Pak. Dan kamu yang tadi mimpin doa siapa namanya? Nama saya Muhammad Rafi Saifur Rahman. Masing-masing juga udah kenal ya. Jadi itu yang kalian sampaikan di sini bahwasanya ingin konseling ya. Tapi kalian tahu nggak sih konseling itu apa? Saya jelaskan gitu ya, apa ini maksudnya konseling. Konseling sendiri ada proses di mana antara konselor yaitu saya dan kalian konseling yang membantu gitu sebagai klien itu. Konselor itu memahami apa masalah mereka, kemudian mencari solusi bagaimana nih untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Tapi perlu kalian ketahui juga dari konseling ini juga mempunyai peraturan-peraturan yang kalian harus patuhi gitu. Di antaranya adalah peraturan asas keterbukaan. Keterbukaan ini kalian ungkapkan, artinya mengungkapkan sesuai dengan apa yang kalian pahami, kalian atasi gitu, mencari solusinya bareng-bareng. Kemudian kerahasiaan, cerita ini tuh jangan disebarluaskan gitu, hanya di sekeliling kita saja, bahwasannya cerita ini tuh masalah masing-masing individu yang kemudian dicari bareng-bareng gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kemandirian, dimana klien ini mandiri mengungkapkan masalahnya masing-masing individu. Si A ini punya masalahnya, A punya masalahnya gitu. Kemudian kenormatifan, artinya masing-masing konseling ini mempunyai nilai-nilainya gitu atas masalah-masalahnya yang kemudian nanti dipecahkan atau diatasi bareng-bareng. Bapak ya, Ya Pak. saya berjanji Saya berjanji tidak akan membocorkan tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain. kepada orang lain. Dan apabila kami melanggar, Dan apabila kami melanggar, kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. kami siap menerima sanksi yang diberikan. Kembali ke saya, konselor sendiri berjanji bahwa saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, dan memelihara data dan cerita kalian. Baik. Sampai di sini nih yang ingin berbagi pengalaman dan ceritanya. Seperti Bu Richard. Mungkin dari saya Pak. Ya, silakan. Saya itu sering judul gitu Pak, judi online. Makanya saya nggak tahu tuh judul itu apa, tapi dikasih tahu sama teman saya, katanya judul enak, bisa bikin kaya. Wah, kayak tertarik, lalu saya nyobain dah. Emang sih awal-awal saya kayak cair gitu sampai juta-jutaan, sampai saya kecanduan, lalu ya keseringan main judul, pada akhirnya bukan malah bikin saya kaya, tapi malah bikin saya menjadi miskin dan punya utang di mana-mana. Jadi kamu terlibat judi online gitu ya. Kemudian akhirnya kamu mengakibatkan ekonomi kamu sendiri turun dan bahkan miskin gitu ya. Selanjutnya siapa lagi nih? Nah, itu tadi ya cerita dari Raffi yang terlibat dengan judi online. Iya. Selanjutnya siapa nih yang ingin berbagi pengalaman juga? Ya Pak. Ya, silakan Wildan. Kalau dari saya sih saya terlilit pinjaman online Pak. Karena mempunyai banyak utang. Awalnya tuh saya ingin terlihat mempunyai kehidupan mewah Pak. Ya, itu tadi ya cerita dari Wildan bahwasanya dia meminjam online untuk bermewah-mewahan. Kemudian siapa lagi nih yang ingin berbagi pengalaman cerita? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi saya terlilit nyaman online Pak, gara-gara waktu itu saya pengen buat bisnis. Terus saya disarankan teman saya buat pinjaman online Pak dari Bank Bodong. Itu akibat berarti kamu meminjam online untuk bisnis. Iya, Pak. Namun minjamnya itu ke bank yang salah gitu. Tidak resmi. Dia tidak resmi lah.
Selanjutnya, siapa nih yang ingin kembali berbagi pengalaman ceritanya? Sofyan juga ya. Tapi saya bukan bandarnya sih Pak, saya cuma asisten atau stafnya lah. Bandar nama ada sih Pak. Baik. Baik ya, itu tadi ya dapat saya simpulkan bahwa masing-masing dari kalian punya masalah tersendiri khususnya pada judi online dan pinjaman online. Dua topik ini Raffi terlibat dengan judo yang kemudian ekonominya turun dan mengakibatkan kemiskinan. Betul Raffi? Betul. Terus kemudian Lili pinjam online untuk berbisnis, kemudian ya gagal gitu, mengakibatkan juga menurunnya ekonomi gitu. Betul Lili? Juga Wildan untuk bermegah-megahan gitu, buat apa gitu Wildan? Bahwasanya bisa boleh bermegah-megahan, boleh bermegah-megahan, tapi jangan meminjam online gitu. Bisa kerja lebih giat lagi agar bisa bermegah-megahan dengan hasil dan hasil gitu. Ya Wildan? Baik, Sofyan yang terakhir gitu ya, terlibat dengan bandar judi online dan hasut gitu. Betul Sofyan? Betul Pak. Ya, jadi keempat masalah ini saya gabungkan dan saya satukan gitu, bahwasannya kalian ini tuh jauh dari yang namanya Tuhan, satu pertama itu. Kedua, jauh dari lingkungan yang positif. Ketiga, tidak beribadah gitu, jauh dari beribadah masing-masing dari kalian gitu. Tapi di sini harapannya Bapak ingin kalian kembali dengan kehidupan masing-masing dan jauhi sifat-sifat buruk seperti judi online dan pinjaman online. Siap? Siapa? Baik, kita cukupkan gitu ya pada pertemuan konseling hari ini. Semoga setelah ini kalian dapat hikmah ya. Amin. Terakhir, doa penutup untuk menyelesaikan kegiatan konseling pada hari ini. Silakan, saya tunjuk Lili. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.